Halo semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Anak Lapangan. Tempat kita ngobrol santai tentang semangat, perjuangan, dan mimpi lewat dunia olahraga. Gua Adit, dan di episode kali ini kita bakal dengerin cerita dari salah satu kiper futsal dari SMK 1 Mojanyar. Dia tak hanya pintar di bawah mister gawang, tetapi juga pernah ikut akademi dan membawa nama sekolahnya di berbagai turnamen. Langsung saja, ini dia. Halo Faris, apa kabar lo? Yo bro, kabar gue baik. Gue seneng banget nih bisa diajak ngobrol ke sini. Gimana kabar lu? Gua baik bro, kita juga seneng banget. Jadi katanya kamu kiper futsal dari SMK 1 Mojanyar ya? Pernah ikut akademi juga katanya? Iya bro, betul banget. Gue memang salah satu kiper futsal SMK 1 Mojanyar. Betul banget yang berkatakan. Gue juga pernah ikut akademi di salah satu Mojokerto, yaitu Kancil Red Devil Academy. Keren banget, tapi kita mundur dari awal. Bagaimana kamu tahu atau kenal futsal itu dari mana sih? Awal mulanya begini. Waktu gue SD, gue sering main bola bersama teman-teman di lapangan. Nah, di situ di tim gue nggak ada kipernya kan? Ya. Di situ gue dipaksa sama teman gue agar gue mau jadi kiper. Nah, setelah itu gue setiap sore main bola. Dan waktu SMP itu gue pernah lihat temen gue juara liga futsal antar pelajar di Kabupaten Mojokerto. Nah, di situ gue mulai tertarik ikut futsal. Nah, dari situ gue ikut futsal bersama teman gue. Dari kita mulai awal kelas 3 SMP itu ikut turnamen, namun hasilnya nihil. Sampai akhir mau lulus itu, nah kita kalah juga. Oh, jadi gitu ya. Jadi awalnya terpaksa, terus akhirnya jadi passion juga kan? Iya bro, yang awalnya terpaksa jadi fashion juga. Karena posisi kiper itu membutuhkan refleks, mental, dan fisik yang kuat. Terus gimana ceritanya kamu bisa sampai gabung ke Red Devil Academy? Awal mulanya begini bro. Waktu kelas 3 SMP itu kan coach memberikan informasi bahwa kan ada laga persahabatan melawan akademi tersebut. Nah, di situ gue diseleksi sama coach untuk mengikuti laga tersebut. Nah, waktu laga itu dimulai, gua ikut ya. Tapi itu di setiap permainan itu kita kadang kalah, kadang menang. Tapi dari akademi tersebut kita mendapatkan ilmu. Mereka juga tidak pelit. Mereka memberi arahan dan coach mereka itu juga tidak pelit ilmu. Coach mereka itu memberi arahan kita materi yang cukup banyak. Nah, setelah akhir laga itu gue dan teman-teman didatangi oleh coach tersebut. Coach tersebut menyuruh gue dan teman-teman untuk latihan terus di Kancil Red Devil tersebut. Nah, dari situ gue dan teman-teman gue latihan terus sampai 1,5 bulan lah. Nah, di situ gue mulai nyaman situ dan gue mulai gabung di akademi tersebut. Wah, keren banget. Jadi lo mulai belajar dari profesional ya? Iya bro. Jadi gue belajar profesional karena gue ingin menjadi pemain yang baik dan ingin gabung ke salah satu klub futsal Indonesia. Nah, gue juga ngerasain bahwa gabung di akademi itu isinya anak-anak yang mengejar prestasi untuk menjadi pemain yang profesional. Oh, apakah pernah ikut turnamen waktu di Akademi Red Devil? Pernah dong bro. Waktu itu gue ikut turnamen AAV, yaitu Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Situ kita tanding di Krian, yaitu di THK. Nah, di situ gue bermain kadang menang, kadang kalah, tapi itu semua pertandingan. Kita tidak boleh menyerah. Dan di pertandingan tersebut kita menyadari bahwa apa yang kurang dari kita pelajari ulang, kita latihan ulang, dan jika merasa cukup, jangan berlebihan.
Nah, itulah pertandingan. Tapi gue juga senang banget di tim tersebut banyak teman-teman yang selalu ngejar karir agar menjadi pemain yang profesional. Nah, sekarang kita masuk yang paling menarik nih. Ceritain dong, waktu kamu mewakili SMK 1 Mojaanyar waktu di turnamen. Nah, begini awal mulanya, Bro. Waktu kelas 10 itu kan pelatih memberikan informasi bahwa akan ada turnamen Liga Tendang Bola, yaitu turnamen terbesar di Jawa Timur. Nah, situ kita diseleksi hingga 3 kali, seleksi 3 kali. Nah, waktu itu alhamdulillah gue terpilih untuk mewakili sekolah tersebut. Yang kita latihan yang biasanya latihan 1 minggu sekali diganti 1 minggu latihan 2 kali, kadang pun latihan 3 kali. Waktu pertandingan pertama itu kita ditahan imbang oleh SMA N1 Wenginano. Nah, situ pelatih memberikan instruksi bahwa kita harus tetap semangat latihan. Pertandingan kedua lawan apa itu? Lawan MTS. Lawan SMK Jatirejo kalau nggak salah itu. Nah, situ kita menang 7-1 alhamdulillah. Nah, pas pertandingan ketiga kita lawan Mankota. Mankota itu lawannya berat. Nah, di situ kita menang alhamdulillah 3-0. Nah, waktu tersebut kita lolos dari babak penyisihan lanjut ke 16 besar. Nah, di 16 besar itu lawannya juga mulai sedikit keras. Nah, alhamdulillahnya kita lolos di 8 besar lanjut. Nah, 8 besar kita bertemu SMA Beringin 6 lagi. Kita itu hampir kalah. Nah, di menit-menit akhir alhamdulillah senior bisa menjebol gawang lawan. Nah, alhamdulillah kita lanjut lolos ke semifinal. Di semifinal itu nunggu dari siang sampai sore baru main. Nah, semifinal kita lawan nasional, SMK nasional. Nah, SMK nasional kita menang 5-2. Dan tersebut dari latihan-latihan alhamdulillah kita masuk final. Wih, keren banget. Dan gimana hasilnya waktu itu? Alhamdulillah, Bro, hasilnya kita dapat juara 2. Walaupun belum bisa juara 1, menurut gue itu pencapaian yang bagus. Karena kita tim juga baru dibentuk, chemistry juga belum bagus. Dari babak penyisihan grup 16 besar, 8 besar, semifinal, kita akhirnya juara. Dan alhamdulillahnya kita bisa meraih juara tersebut dengan kerja keras. Wih, itu pencapaian yang keren banget, Bro. Jadi, kiper itu bukan cuma tentang jaga tim star gawang, tetapi juga jaga nama baik sekolah, kan? Iya, bener banget, Bro. Jadi kiper itu tidak ada semua yang ambil posisi kiper. Karena kiper banyak resikonya, Bro. Kita bisa patah hidung kalau lawan melakukan shooting keras dan kita terkena kepala, bisa patah hidung. Dan jari-jari jika kita ngeblok istilahnya nggak tepat gitulah. Iya. Nah, itu bisa patah. Dan banyak lagi cedera bahu, kaki, dan Cedera lutut juga. ya lutut bisa jadi, Bro. Apakah ankle juga, ankle? Iya, ankle bisa jadi karena waktu nendang tumpuan kita kurang kuat. Nah, banyak lagi yang diterima oleh kiper. Tapi dari situ kita belajar bahwa menjadi pemain profesional itu tidak hanya tentang kerja keras, tapi kita harus tetap fokus dan bermain yang tenang. Mental kita juga harus kuat. Sekarang gue pengen tahu nih, dari semua pengalaman itu, dari klub hingga sekolah, apa sih arti futsal itu buat kamu? Wah, Bro, futsal sudah jadi bagian dari itu gue. Dari gue SMP hingga sekarang, alhamdulillahnya futsal menjadi hobi gue, dan itu gue bisa seperti ini juga karena dukungan dari orang tua dan teman-teman yang sangat menyenangkan. Dan gue terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support ketika mental saya down dan fisik saya kurang. Mereka selalu mensupport. Dalam banget, Bro.
jadi kiper itu tentang keberanian, fisik dan mental ya. Iya bro. Kan sudah saya bilang, kan gue udah bilang dari tadi, kiper itu jarang ada yang ambil karena posisi tersebut banyak resiko yang diterima. Dan dari posisi kiper tersebut, gue belajar. Walaupun sedikit kekurangan, tapi kita harus tetap itu latihan ya. Namun dari kiper gue bisa apa ya? Gue bisa istilahnya apa ya? Gue bisa Cita-cita. gue bisa tetap tenang lah. Gue bisa menerapkan kerja keras dalam tim. Nah, situ aduh. Bersyukur. Nah, kiper menjadi salah satu posisi favorit gua. Nah, dari kiper gue juga belajar bahwa dari kita kalah kita harus tetap kerja keras, pantang menyerah. Dan gue juga mau berterima kasih kepada SMKN 1 Mojaanyar yang sudah mempercayai saya sebagai kipernya. Oh, gua pengen tahu nih, BTW posisi apa sih yang sebelumnya kamu pengen sebelum jadi kiper? Apa? Posisi saya waktu sebelum jadi kiper itu back mas. Back. Iya, Angkor. back. Iya, kalau di futsal angkor, kalau di sepak bola center back. Oh ya. Situ fisik saya tidak kuat di situ. Makanya saya Jadi beralih ke kiper. posisi kiper itu, walaupun terpaksa. Gimana kalau jadi striker? Apakah kamu kuat juga? Enggak. Saya kira enggak. Kiper Enggak kuat. kiper Kiper saya yang bisa. kiper juga. Keren banget Faris. Dari semua cerita kamu, gue belajar satu hal bahwa jadi kiper itu bukan tentang tangan yang kuat dan refleks, tetapi juga hati yang tegas. Terakhir nih, apa sih pesan buat anak-anak SMKN 1 Mojaanyar yang pengen ikutin jejak kamu? Untuk teman-teman yang jadi kiper juga, gue mau bilang jangan patah semangat. Intinya kerja keras. Walaupun jadi kiper awalnya takut, karena jadi kiper pertama itu takut karena kita Banyak cederanya ya? banyak cederanya dan resikonya juga banyak. Nah, tapi lama-kelamaan jika kita latihan, semua akan terbiasa. Nah, dan jangan lupa untuk memberi masukan ke teman-teman jika mental teman-teman down. Dan jika kita diberi masukan oleh coach itu kita terima, jangan kita bantah. Nah, intinya tetap semangat, jangan menyerah. Memang kalau kamu sudah meraih hasilmu, bersyukur, jangan sombong. Itu memang dedikasi dari kerja kerasmu dan didikan dari coachmu. Oh, aku belum nanya tentang rumahmu di mana. Rumah saya di Desa Pacing, Dusun Mojokerep, RT 10, RW 3, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Oh, terima kasih bro udah sharing-sharing kisahnya. Ya, sama-sama bro. Oh, kalau cita-cita kamu apa sesudah jadi kiper? Apakah tentara atau apa gitu? Tentara mungkin. Tentara mungkin. Ya, tentara. Kalau masinis, Nggak bisa. katanya kamu suka kereta. Nggak, karena jurusannya yang nggak ada bro di sini. Oh, Tutupan. oke. Tutupan. Apa sih lagu favorit kamu? Lagu favorit saya itu apa ya? Dangdut. Bukan. Apa? Lagu Jawa. Jawa mungkin. Ya. Jawa tapi gak dangdut. Bukan. Apa judulnya? Satu, enggak dua. Satu Satu lagu apa? satu lagu. Lagunya itu dari Cak Nan. Apa? Sekti. Sekti. Iya. Kalau luar biasa bro, terima kasih udah sering-sering kisahnya. Dan buat teman-teman pendengar podcast Inspirasi Anak Lapangan, semoga kisah Faris jadi pengingat bahwa mimpi besar lahir dari lapangan kecil, dari SMK Mojaanyar.
Gua Adit, gua pamit.